Pemirsa, kasus dugaan penyimpangan seksual yang melibatkan seorang mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur terus didalami polisi. Polisi juga masih terus mencari keberadaan pelaku. Upaya membongkar kasus pelecehan seksual fetis berkedok riset yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya terus dilakukan oleh tim gabungan Polda Jawa Timur dan pihak kampus. Meski belum ada laporan dari para korban dan kasus ini menjadi perhatian dan meresahkan masyarakat, penyelidikan terus dilakukan oleh polisi. Keberadaan pelaku bernama Gilang juga terus dikejar. Dari data yang diperoleh pihak kepolisian, Gilang pernah melakukan tindakan asusila pada tahun 2015, namun tak sampai ke ranah hukum. Yang bersangkutan tidak punya catatan ya, secara tercatat, tapi catatan kita lihat dari jejak digital link berita, yang bersangkutan pernah adanya dugaan asusila. Nah, itu masih kita dalami dulu ya, berdasarkan informasi tersebut. Sebagaimana pada tahun sekira 2015-an itu masih perlu pendalaman ya, pernah melakukan asusila, kemudian kedapatan oleh warga, dan ini harapannya kita ungkap juga. Polisi mengimbau agar para korban melapor untuk mempermudah pengungkapan kasus penyimpangan seksual ini. Sebelumnya, kasus Gilang Bungkus ramai di media sosial. Dugaan kasus pelecehan seksual ini melibatkan seorang mahasiswa bernama Gilang yang meminta korbannya untuk mengirim foto diri sedang dibungkus kain atau foto-foto bagian tubuh lainnya dengan alasan riset kuliah. 15 korban telah melapor kepada pihak kampus UNER. Pelapor yang sebagian besar adalah laki-laki mengaku kerap diancam oleh pelaku saat berkomunikasi melalui media sosial. Sebagian besar korban adalah adik kelas pelaku di kampus. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya, kasus penyimpangan seksual fetis yang menyeret seorang mahasiswa salah satu universitas negeri di Surabaya menyita perhatian publik. Lantas bagaimana sosok Gilang selama ini dan apa langkah pihak kampus dalam kasus ini? Ya, saat ini kita telah tergabung dengan Suko Widodo, Kepala Pusat Informasi dan Humas dari UNER, dan juga ada Bapak Abdullah Hadi Sutrisno, merupakan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMA Negeri Banjarmasin. Nah, pertama, selamat sore Bapak. Ya, pertama saya ingin ke pihak kampus dari UNER terlebih dahulu. Saat ini Gilang masih terus dicari, begitu ya. Apa upaya bantuan dari pihak kampus sendiri untuk berupaya menemukan Gilang? Ya, sejak diunggahnya lewat IG salah seorang yang menyatakan sebagai korban, otomatis kita melacak ke yang bersangkutan, dan ketika kami sisir ke kos, karena ini anak kos, pada bulan Maret ternyata yang bersangkutan sudah tidak berada di kos tersebut. Nah, kita sekarang sedang coba untuk menghubungi keluarga dalam beberapa hari dan kemudian tersambung dengan keluarganya, dan tadi sudah dilakukan audiensi dengan pihak keluarga, dan di samping itu UNER juga membuka posko lewat help center, memberikan kesempatan atau meminta kepada orang-orang yang pernah merasa dirugikan atau diperlakukan hal tertentu oleh si GAN ini agar segera menyampaikan informasi kepada kami. Ya, Mas Suko, Gilang ini semester berapa, Mas Suko? Dia tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2015, sehingga sekarang ini dia masuk semester 10, dan sejak semester ini kan dia udah harusnya membuat skripsi, udah diserahkan, judulnya oke, tetapi dalam satu semester terakhir ini menurut dosen pembimbing skripsi itu tidak pernah melakukan konsultasi, bahkan dihubungi juga tidak bisa. Jadi itulah kami juga kesulitan untuk melacak posisi yang bersangkutan. Ya, kalau di kampus sendiri menurut keterangan-keterangan dari rekan-rekannya dan juga dosen yang pernah berinteraksi dengan Gilang, sosok Gilang ini seperti apakah, Pak?
Kebetulan saya sendiri tidak mengajar ya, tidak mengajar, tapi ketika dalam diskusi dengan teman-teman, memang anak ini juga cukup ramah, tetapi tidak terlalu aktif di kampus ya. Artinya pasti dia punya aktivitas di luar kampus yang kita tentu itu di luar wilayah kami. Tetapi sebagai mahasiswa dia juga menjalankan proses-proses akademis sebagaimana yang lainnya. Jadi wajar-wajar saja sebetulnya kalau dari aspek itu, Mbak. Iya. Secara akademis sebenarnya Gilang bagaimana sih Pak, semester 10 skripsi tidak dikerjakan, sebelum-sebelumnya sebelum masuki masa skripsi dia secara akademis seperti apa? Ya sebetulnya kalau lazimnya ya biasanya kita ini kan paling cepat 7 semester atau setidaknya pada semester 9 atau 4,5 tahun atau 4 tahun lah yang biasanya itu sudah selesai kalau ilmu-ilmu sosial ini biasanya, karena kita juga menggunakan bimbingan yang ketat, selalu kita kontrol. Dosen pembimbing kami memang kebijakannya kalau mahasiswa ini sudah semester 7 itu kita warning terus agar cepat menyelesaikan. Nah, ini sudah sampai semester 9, kemudian dia registrasi, terus semester 10 dan tidak bisa dihubungi. Jadi kami juga agak sulit untuk melacak, dan baru yang seminggu lalu ketika kami juga jujur aja ya kaget, prihatin dengan peristiwa munculnya unggahan dari orang yang merasa korban, yang dia mengaku, tetapi itu juga bukan mahasiswa UNER itu. Nah, maksudnya saran kami polisi bisa melacak dari proses unggahan itu untuk mencari fakta-fakta kebenarannya. Iya, Pak Suko, kalau ini memang merupakan alasan atau alibi sebuah penelitian, apakah mungkin Pak ini aksi-aksi seperti itu, aksi bungkus seperti itu merupakan penelitian? Ya, Mas Sofyan, saya kira secara ilmiah pasti jauh dari kaidah ilmiah ya. Iya. Kalau di dalam laboratorium, misalnya dalam psikologis itu bisa ya, jadi melakukan itu. Tetapi kalau melihat judulnya agak tidak masuk akal, jadi jauh ya. Judulnya itu tentang diksi dan gaya bahasa dalam majalah sinema. Artinya kan pasti dia hanya berkutat bahasa sebagaimana dia mendalami ilmu itu gitu loh. Jadi agak menurut saya tidak masuk akal, tidak logik kalau hasil risetnya itu signifikan dengan judulnya itu. Bahkan perkembangan juga nggak ada dari skripsinya itu menurut dosen pembimbingnya itu. Oke, jadi nggak linear sama judul begitu ya Pak ya? Apa yang dia lakukan itu samalah, jadi seperti sarjana komunikasi terus neliti kedalaman laut itu kan agak jauh kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, kita tentu juga apa yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang di masa kini tentu mungkin ada efeknya juga, mungkin entah berkaitan dengan masa lalunya, kita tidak tahu begitu ya. Kita ingin tahu, menggali lebih jauh lagi. Sebetulnya Gilang ini masa remajanya seperti apa sih sebelum akhirnya ini Gilang menjadi viral karena aksi bungkus membungkus ini. Nanti kita akan tanyakan kepada Wakil Kepala Sekolah Gilang, tapi nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.